Ayah masuk susah saya lupa. Iya tadi itu boleh. Oke, kita lanjut Bapak. Ada 2 slide lagi banyak, bukan 5 slide, bukan 20 slide. Siap, sampai 20 slide. Oke, Pak Robert nanti jadi operator, ganti Mas besok. Pak operator, sekarang yang tinggi jabatan di AS itu operator. Jadi operator baru kepala, setelah itu guru, pengira, setelah itu baru. Jadi kenapa operator yang jadi tinggi? Nah, pasti ada tanda-tandanya, Pak. Oke, kita lanjut dulu di pelaksanaan kinerja. Ya, mudah. Ini sudah kita atur sebelumnya, dan di perencana Bapak Ibu sudah mulai dan sudah menampilkan dan sudah bisa melihat rencana hasil kinerja yang akan Bapak Ibu buat. Salah satunya Komben ini. Jadi Komben ini merupakan kita dapat sertifikat nanti dan dapat pemahaman juga lebih tentang kinerja. Oke, kemudian kita mulai kemudian. Belum, sistem menjelaskan sistem penilaian kinerja guru. Oke, konsepsi selama ini adalah bahwasanya kinerja itu semuanya wajib. Nah, setelah ada edaran yang terbaru, kinerja itu rupanya cuma untuk ASN, berarti masuk juga P3K. Dalam kenapa? Supaya ada tunjangan. Jadi pembayaran ke depan di bulan Maret itu langsung gaji di Maret itu langsung gaji yang terbaru, dan pencairan sertifikasi di 2004 di bulan April. Nah, sumbernya itu adalah kinerja itu. Jadi kenapa ini wajib kita sampaikan, supaya Bapak Ibu yang rencana hasil kinerja yang telah Bapak Ibu buat mulai sekarang langsung upload ke PMS RPP-nya. Bahan pendukung juga sudah kita sediakan, yang jadi kepala pustaka sudah ada bahannya, yang jadi tiket juga sudah ada bahannya, yang jadi peminausis semua yang punya stakeholder sudah kita siapkan. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apa itu? Jabatan ya, sebagai iklan juga sudah ada. Pokoknya administrasi guru kita buat bagaimana jika bisa mudah kenapa sulit. Nah, itu konsepnya. Jadi semua materi Bapak Ibu akan klub dan sudah diedit langsung upload. Ya, jadi kita sudah siapkan, dan yang diminta tadi ya seperti mungkin menyetujui
alhamdulillah sudah banyak yang berhasil menyepakati ya. Kemudian nanti di bulan Maret untuk fase E mungkin observasi di bulan Maret, dan untuk kelas 12 mungkin di tanggal 19 dan tanggal 2, pokoknya di akhir bulan Februari ini. Jadi dengan waktu ya yang kelas 12, jadi nanti kita akan tampilkan siapa yang jadi observer kita, dan nanti tim penilai saat ini ditunjuk oleh kepala sekolah adalah wakil Bu Ida, Pak Jamalus, saya sendiri, kemudian ada Bu Tina, Bu Dian, Pak Robert. Jadi 6 orang ditunjuk sebagai penilai. Artinya dia bukan orang yang bisa masuk ke akun kepala sekolah, tapi ada form A, B, C, D. Itulah yang diisi, yang dibagikan ke kepala sekolah. Jadi formnya itu apa yang amatinya di kelas. Nah, Bapak Ibu siaplah ngajar seperti form yang diminta oleh observer tersebut. Misal tentang RPP misal. Jadi RPP-nya sudah terdiferensiasi, RPP-nya sudah ada sosial emosional, dan apapun yang diminta Bapak Ibu ada. Nah, itu akan diceklis oleh observer. Dan nilainya itu diberikan oleh kepala sekolah di akunnya kepala sekolah. Jadi dia akan memberi nilai amat baik, kurang, atau baik ya. Jadi ada 3 nilai. Dan penilaian itu ada cuma dua bentuk. Sikap Bapak Ibu terlambat segala macamnya itu tidak ada hubungan. Jadi bukannya boleh terlambat ya. Cuma kalau kita di kelasnya sudah ada kita bahas, kemudian sering terlambat, memang tidak ada dinilai di DPR, cuma kembali tadi ya, dan kembali ke awal tadi dari diri tadi ya. Jadi kita tetap upload bahan-bahan yang kita punya seperti RPP, itu wajib Bapak Ibu punya, dan juga sudah ada juga disiapkan kemarin di pendengar prasekolah, ada TP, CP sudah di-upload. Jadi seperti saya buat, nanti kita tampilkan Facebook. Saya menampilkan bukan RPP, tapi semacam refleksi di awal. Kemudian saya pilih harinya tanggal 5 kemarin. Jadi polemik juga oleh pengawas, kok tanggal 5 Mas? Saya sebagai contoh Bu, sebagai sampel, dan ini tidak bisa dihapus. Akhirnya tetap saya isi dan telah diobservasi oleh kepala sekolah. Tapi saya melaksanakan pembelajaran. Tapi kalau tunggu, nah mungkin lagi kalau di bulan Maret, kapan kepala sekolah akan observasi penilai. Jadi Bapak Ibu juga nanti seperti itu. Oke, kemudian target ya 32 poin. Semuanya sudah ada yang 32, ada yang lebih juga, tidak masalah. Bagusnya lebih. Jangan buat 32, tapi pas sertifikat keluar PNS, mungkin sesuai sudah webinar, sertifikatnya belum valid. Nah, masalah kan? Nah, buatlah 32 atau minimal 36 lah. Jadi ada cadangan, kalau tidak tercapai, tidak ada bermasalah di penilaian kinerja. Yang penting target untuk 32 itu sudah hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Pas 32 takutnya nanti nah, kita lanjutkan aja pertanyaan 32. Kalau bisa seperti yang sekarang, yang kompel tadi kita buat ada mengikuti kompel 2 kali. Nah, kita absen 2 kali. Nah, itu yang kita upload nanti supaya pelaksanaan oleh kepala sekolah penilaiannya itu real, nampak. Nah, kita hadir dan kita kepala sekolah langsung cetak. Jadi kepala sekolah tidak hadir Pak? Yang observan, yang data tadi, data yang diberikan ke kepala sekolah. Kemudian memberikan tips dan strategi mencapai target kinerja. Oke, tips strategi ini juga sudah kita bincang. Strateginya Bapak Ibu laksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Ya. Oke, boleh. Nah, kita ini ada permainan saya Bapak Ibu sebelum
otomatis ini 2 slide lagi ya. Kita buat bercermin, ini mungkin juga ada hubungan dengan kinerja. Jadi semisal nanti satu orang menjadi observer, dia akan diberikan kita oleh kepala sekolah bagaimana dia melakukan ke guru yang lain. Jadi satu orang nanti saya bisikan apa yang harus dilakukan, tapi dia nggak bicara. Bapak Ibu menebak apa yang dimaksud oleh si observer tadi. Siapa yang kira yang mau jadi bicara? Jadi ini semacam estimnya ya. Oke, Pak Robert, silakan Pak Robert. Jadi setelah saya bisikan ke Pak Robert, anggaplah ini kepala sekolah, kemudian dia minta bagaimana guru A ini ditingkatkan gitu. Dari pelatihan atau segala macam pun, apapun yang diminta program oleh sekolah, bagaimana si observer ini memberikan semacam penguatan ke guru. Jadi bagaimana kita menanggapi apa yang diminta oleh Pak Robert, oke? Jadi dia ada 2 kegiatan ya, Ibu ya. Misal apa yang dipraktekkan, berarti langsung ucapkan. Jadi nggak harus tunggu komen, langsung aja. Oke, Robert, silakan dipraktekkan ke depan dan tanpa belok. Bapak Ibu, ada darat toh? Ya belum memulai. Ada ketemu orangnya Pak Robert? Enggak, oke. Panggil Pak Robert. Panggil ke depan Pak Robert. Ini Ibu, jadi tadi ada action dari Pak Robert, maka kemudian ada screen-nya. Oke, yang jawab tadi Ibu Yona, coba ke depan Bu Yona. Kita dua. Oke, Bu Titin ke depan. Kok udah berhenti saya tahu Pak Asir belum depan tak lihat tadi. Terima kasih Pak Robert. Contohan harus connect dari itu. Oke, dia dua kegiatan dilakukan. Mungkin kita bisa tahu. Silakan Bu. Naik motor, ambil minum. Ya. Naik sepeda, minum. Minum. Oke. Terima kasih Bu Titin. Jadi ada dua kegiatan. Ini teknik cermin bisa Bapak Ibu adakan di kelas di awal pembelajaran ya. Dan bisa kita mau nanya, kita refleksi pagi hari ini apakah sudah siap kita mulai pembelajaran? Kita agak siswa satu orang, jadi mungkin kalau bisa kita buat kelompok, satu kelompok peraga, mungkin satu menulis yang semua yang baris depan memperagakan ya. Jadi yang kelas yang cewek mungkin nonton apa yang diperagakan oleh cowoknya. Nah,
akhirnya gantian, kalau benar gantian, dan skenario baru Pak Ibu mulai dengan materi. Saya yakin pasti Kalau audiens. ada tuh, Ya, jadi untuk ice breaking menurut pikiran satu hari itu wajib store 5 ice breaking. Cuma kita kembali ke fasilitatornya. Bagaimana ice breaking ini divideokan, kemudian diambil digunakanlah oleh guru-guru yang di kelas yang lain. Jadi jangan yang tadi semuanya mempraktekkan guru. Sudah kemarin Bu itu sudah dibuat oleh pengasir, nah kemudian Ibu buat lagi ya kan nggak bagus juga. Jadi kita harus punya koleksi ice breaking itu banyak beragam dan bisa improvisasi ya. Ya boleh kita. Oke, ya kita lanjut ke tujuan observasi kelas. Arahnya adalah bagaimana kita membenahi manajemen di kelas oleh guru yang kita observer. Jadi tiap awal pembelajaran itu biasanya kita buat keyakinan kelas atau dulu orang bilang kesepakatan kelas. Jadi kalau dulu saya pernah praktekkan di kelas, apa kesepakatan kita? Keyakinan. Siswanya buat keyakinan, dia buat undang-undangnya di kelas sendiri, kemudian nampilkan di depan masing-masingnya, satu orang satu keyakinan. Misal si A dia tidak boleh terlambat, ditulis kemudian tempelkan di depan. Jadi yang lain mengikuti, yang si A tadi tidak akan pernah terlambat di kelas. Akhirnya tahu keyakinan di kelas tidak boleh terlambat. Semuanya sepakat, yang melanggar, yang marahinya bukan kita lagi, temannya yang melanggar. Kita tambahkan apa soalnya kelas nggak boleh terlambat. Nah, akhirnya dekat dia sejawat sendiri yang mengingatkan. Dan kemudian hubungan yang positif dengan siswa. Artinya tentu bagaimana kita menciptakan atmosfer pendidikan di kelas. Siswa itu bisa kita tuh orang tuanya di setelah keluar dari ruang rumah kelas. Jadi semakin Bapak Ibu bisa mendekati hubungan emosional tersebut dengan siswa, saya yakin di sekolah, di kelas, apapun kelasnya, saya jamin Bapak Ibu akan nyaman belajar di kelas. Karena Bapak Ibu adalah orang tua kedua di siswa. Berarti perlu di hubungan yang positif dengan siswa. Kemudian gunakan strategi untuk peningkatan disiplin dan fokus. Apa strategi yang akan kita gunakan? Ini ada tipsnya dulu. Contoh, bagaimana kita menggunakan teknologi untuk membantu manajemen kelas. Misal kita bantu kelas, bagaimana keuangan kelas misalnya. Kita berikan pendekatan, akhirnya manajemen di kelas itu bagus. Kita bantu, kita support, tidak hanya dalam materi pembelajaran yang kita berikan. Emosi kita adalah orang tua, kita juga support mereka di kelas. Jadi tidak harus wali kelas sebenarnya, semua bidang studi bersepakatan seperti itu. Oke, teman-teman. Kemudian ada benahi pembelajaran. Gunakan strategi pembelajaran yang inovatif dan menarik, sama seperti yang awal kita sampaikan tadi. Kita bentuk sebuah komunitas, tujuannya bagaimana masing-masing kita bisa menciptakan inovasi dalam pembelajaran di kelas. Jadi kalau ada satu rekan yang bisa kita belajar, kita suruh, kita minta untuk jadi materi narasumber, kita langsung praktek. Semisal Bu Dian punya meneliti, kemudian Bu Titin atau Bu Yuli membuat hal yang sama. Jadi pas materinya pasti beda kan? Karena Bu Dian kelas 12, kita buat di kelas 1, materinya pasti beda. Jadi
siswa sudah terbiasa hal inovasi yang sudah dibuat oleh guru yang ada di tingkat yang 1, 2, dan 3 seperti itu. Kemudian sesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajarnya juga sudah kita uraikan tadi, dan lakukan penilaian yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Oke, perfect. Nah, ini sampel dari SK yang sudah dibuat dan kemudian sudah ada jadwalnya. Dari awalnya itu cuma 1 jam, sekarang jadi 2 jam. Dan ini bisa Bapak Ibu akses di SID Lengayang, kemudian ada jadwal ya, boleh download, dan ini sudah fix oleh pengawas tadi malam. Pak, yang BK itu kan di kelasnya kan hanya 1 jam pembelajaran. Kondisikan aja Pak Robert. Ya. Ini adalah administrasi. Kalau misal Pak Nasirnya ingin saya observasi 5 jam di kelasnya, mungkin zaman mengajar 5 jam juga ada masalah. Itu pelaksanaan realnya di kelas ini. Kadang-kadang cuma masuk 5 menit, keluar, ada juga begitu. Cuma yang jadi penilai, dan mungkin dia masuk 1 menit, kemudian dari isi form ABCD itu, kemudian dari ke kepala sekolah. Kira-kira mewakili apa yang kita praktekkan di kelas. Jadi harusnya 2 jam itu kita tahu ada perubahan yang baik yang telah dilakukan oleh guru itu arahnya ke tim penilai nanti. Jadi tim penilai akan masuk sesuai dengan jamnya. Dia akan melihat kalau sudah baik, dia akan tentang space, kemudian diberikan ke kepala sekolah. Kepala sekolah nanti yang memberikan penilaian sesuai dengan apa temuan yang diambil oleh observer. Oke, Pak, kita lihat. Oke, Robert. Oke, ada. Itu di mana bisa di-download ya, Mas? Itu ada SID dan SID space. Nah, ini untuk guru Kemdikbud kinerja sudah. Nanti bisa dipengadang, Bang. Jalin ya. Ini contohnya punya saya berdua. Jadi observasi kelas sudah dinilai, ya, sudah mengirimkan refleksi awal pembelajaran ke PMZ, kemudian sudah tindak lanjut, kemudian sudah ada rincian, dan ini juga yang nilainya langsung second. Dan untuk bahan yang lain, kelengkapan yang lain, ini belum ada. Sampai sekarang saya belum menerima SK Akil, belum menerima semua sertifikat, jadi tidak bisa dimasukkan di kelengkapan tugas tambahan. Kalau untuk yang lain sudah alhamdulillah sudah 75%. Boleh lanjut Pak? Nah, jadi setelah Bapak Ibu sepakati, nanti akan muncul isi dokumen persiapan, kemudian menunggu kepala observer datang ke kelas. Setelah itu Bapak Ibu akan lanjut isi tindak lanjut. Jadi kan tugasnya berbalik Ibu. Ini dilakukan langsung oleh tim penilai. Bapak Ibu cukup buka KMN, kalau seandainya sudah muncul bisa kita isi, langsung kita isi. Jadi kita cuma pilih-pilih. Kecuali nanti kalau ada deskripsi yang perlu kita isi, silakan Bapak Ibu isi. Nah, untuk prakteknya, tim penilai akan membimbing Bapak Ibu sesuai dengan tugasnya. Bu Ida ada sekitar 5 orang, Bu Dian nanti juga ada sekitar 5 orang, Pak Robert juga nanti ada sekitar 3 ya. Ya, ini ya. Nanti bisa di-download dan nanti juga akan diberikan oleh sekolah. Oke, dirasa cukup waktu dari 3 Kalau kami yang ada, silakan. Mas, kami yang mengajar di kelas 12, materi sudah habis. Di waktu supervisor masuk, apa yang mau kami bicarakan? Atau diulang lagi materi yang telah disampaikan? Di waktu supervisor memberikan penilaian bagaimana? Soalnya materi di kelas 12 itu
dikatakan sudah habis semua, sudah tuntas, sudah selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu bisa untuk perbaikan awal semester. Ya, jadi di sesi sekarang mungkin di siswa kelas 3 yang sudah habis dan tidak ada pembelajaran di kelas, mungkin mengkondisikan dulu ya. Dan kebetulan tim PDD nanti juga akan bekerja sama bagaimana untuk kelas yang tadi Ibu sebutkan pelaksanaan absen di kelas. Dan untuk HCE dan F, untuk awal mungkin akan kewalahan karena akan beda teknik. Jadi ya, mungkin ada coaching sehari-hari, Bapak Ibu sedang minum kopi di belakang, kemudian yang supervisor akan nanya-nanya dengan teknik coaching. Jadi sebenarnya si supervisor itu sedang menilai Bapak Ibu. Jadi mungkin ada rekan sejawat dan juga nanti ada wakil. Oke Bu, ada yang lain Bapak? Sama ya. Intinya kinerja itu cukup pas ada informasi buka, kemudian isi deskripsi, silakan isi deskripsi. Dan jika masih ada kendala, jangan segan, japri bagaimana memasukkan RPP ke PNM, mungkin belum pernah, bagaimana menulis ide praktik ke PNM. Nah, komunitas atau penggerak nanti akan siap membantu itu. Ada yang lain Bu lagi? Pas. Beda, ada beda? Pas. Oke. Oke, saya rasa acara hari ini kita sudah lewat 30 menit dari 2 jam jadwal. Mudah nanti di sesi selanjutnya ada numerasi, mungkin nanti dari tim saya akan menampilkan siapa yang dipilih, nanti kita kondisikan atau nanti terima ide Pak Erki mungkin untuk iklim keamanan sekolah, mungkin maunya narasumber di luar dan nanti bisa kita kondisikan juga nanti kan. Oke. Ada rencana fintech kita tanggal 20 Mas? Oh iya. 27. Tanggal 26 27 ya. Klinik coaching klinik dengan Bu Sen ya, benar Bu. Oke, kita cukupkan sampai jam 13.40. Mudah ada perbaikan, ada perubahan ke depan, dan semoga tetap semangat dan tetap berkolaborasi dan meningkatkan semangat kejuangan yang lebih baik. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.